dan dia mendapati ada senjata yang disimpan oleh orang tuanya itu, dan seketika dia langsung mengambil senjata itu dan menembak mati dirinya pada saat itu juga. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kasus perundungan atau bullying yang berujung kepada kematian yang sangat tragis. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar supaya ketika aku upload video baru kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu, dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Bully atau perundungan kerap sekali menghantui anak-anak, bahkan sampai orang dewasa. Namun tidak sedikit juga orang tua yang menganggap bahwa bully itu adalah hal yang lumrah. Nah, kenapa sampai orang tua menganggap itu adalah hal yang lumrah? Dikarenakan orang tua selalu menggunakan kayak yang kalimat permakluman seperti, oh biarkan aja, kan masih ke anak-anak. Namun kalau dibiarkan, justru bully ini akan sangat berpengaruh besar, bahkan sangat berbahaya kepada anak terhadap mental mereka. Terlebih jika anak itu memiliki melankolis yang cenderung sensitif terhadap hal-hal seperti bully atau perundungan ini. Nah, di kebanyakan kasus, banyak sekali anak-anak yang bahkan stres dan depresi dikarenakan tidak tahan dengan olok-olok. Dan bahkan di kasus-kasus seperti ini, banyak sekali anak-anak yang kehilangan nyawa atau bunuh diri dikarenakan mereka tidak tahan dengan ejekan atau bully dari teman-teman mereka. Nah, di bawah ini aku sudah rangkum 5 kasus bully yang berujung tragis atau berujung kepada kematian. Dan jika kalian sudah penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Jadi kasus bullying yang pertama ini datang dari Ohio, Amerika Serikat, yang menimpa seorang anak bernama Bethany Thompson. Jadi Bethany Thompson ini memilih untuk mengakhiri hidupnya pada tanggal 19 Oktober tahun 2016. Dan menurut pengakuan dari ibunya yang bernama Winnie Folk, bahwa si Bethany ini tidak tahan menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan ejek-ejekan, dan menjadi bahan tertawaan teman-teman yang ada di sekolahnya itu. Dari si Wendy, yaitu ibu dari Bethany, pernah mengatakan bahwa pada umur 3 tahun Bethany ini pernah didiagnosis mengidap tumor otak kecil. Dan dia harus menjalani beberapa serangkaian-rangkaian yang penuh untuk menghadapi kankernya ini atau tumornya ini. Dan di situ dia mendapatkan perawatan, yaitu perawatan radiasi. Dan pada tahun 2008 si Bethany ini dianggap bebas dari kanker dan dia sembuh. Namun ternyata perawatan radiasi ini berdampak kepada senyumnya Bethany. Jadi senyumnya Bethany ini kayak tidak lurus atau kayak yang bengkok begitu guys. Dan dia menjadi bahan celaan atau menjadi bahan bullying yang ada di sekolahnya itu. Dan pada hari naas itu terjadi, si Bethany ini sempat bercurhat kepada sahabatnya sendiri, dan dia mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah tidak tahan dengan bullying atau ejekan-ejekan teman-temannya. Apalagi kan kayak yang dia malu karena dia kan perempuan dan dicela atau dibully oleh beberapa teman-teman laki-lakinya itu. Namun Bethany ini sudah tidak tahan dengan bullying atau ejekan-ejekan teman-temannya itu, dan dia pulang ke rumah dan dia mendapati ada senjata yang disimpan oleh orang tuanya itu, dan seketika dia langsung mengambil senjata itu dan menembak mati dirinya pada saat itu juga. Nah, setelah mendengarkan kabar itu, sekolah tempat Bethany menuntut ilmu, yaitu sekolah Triad Middle School, sempat menyelidiki dugaan bullying itu. Dan pernah mereka mengatakan bahwa sebelum kejadian terjadi, yaitu 2 hari sebelum itu, orang tua dari Bethany pernah mengeluhkan bullying terhadap anaknya itu. Dan akhirnya sekolah pun membenarkan bahwa kasus bullying itu memang benar-benar ada, tapi sayang mereka gagal untuk menghentikannya. Nah, gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next, kasus yang kedua ini yaitu Brandy Vela. Jadi Brandy Vela ini adalah seorang anak yang tinggal di Texas, Amerika Serikat, dan dikatakan bahwa si Brandy ini tidak tahan menjadi bahan pembulian dari sekitarnya, terutama ketika beberapa temannya yang mencatut atau kayak yang menempelkan atau membuat foto profil dirinya sendiri dengan membuat suatu akun Facebook palsu. Dan di situ mereka mengatakan bahwa si itu adalah Brandy Vela asli, dan di dalam Facebook itu dia mengatakan atau seperti yang mereka membuat akun itu seakan-akan si Brandy ini ingin mengajak seseorang atau orang-orang melakukan hubungan seks. Jadi pada tanggal 29 Desember tahun 2016, siswi yang bersekolah di Texas City Independent School District itu dia mendadak mengirimkan sebuah pesan singkat yang kayak yang dia ingin pamit kepada keluarganya. Setelah si Raul Vela, yaitu ayah dari si Brandy ini, seperti dia mengatakan ada yang gak beres dengan anaknya ini. Dia langsung mencari tahu dan bergegas untuk pergi mencari si Brandy Vela ini bersama dengan nenek dan juga kakek si Brandy Vela ini. Namun sayang mereka terlambat dikarenakan mereka menemukan si Brandy di dalam kamarnya, dan pada kala itu si Brandy masih berusia 18 tahun. Jadi dia tengah memegang pistol dan akan menembak dirinya sendiri. Dan setelah itu dia langsung menembak dirinya dan langsung mati beberapa jam setelah kejadian itu. Dan menurut pengakuan dari kakaknya yaitu Jackie,
bahwa sejak April 2016 si Brandy ini selalu menjadi bahan ejekan, terutama menjadi bahan ejekan terhadap berat badannya sendiri. Dan si Brandy ini selalu menjadi bahan cyberbullying, dan banyak sekali orang-orang yang memalsukan namanya untuk ya seperti aku bilang tadi, untuk melakukan atau mengajak orang-orang melakukan hubungan seks padahal itu bukan Brandy Vela sendiri. Nah, gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Kasus yang ketiga ini datang dari Ronin Shimizu. Nah, jadi Ronin Shimizu ini adalah seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun dan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri pada tanggal 3 Desember tahun 2014. Nah, jadi Ronin ini adalah seorang anak yang tinggal di California, Amerika Serikat. Dan penyebab sampai Ronin untuk bunuh diri dikarenakan teman-temannya selalu membuli dia, apalagi teman-teman laki-lakinya, dikarenakan si Ronin ini diketahui telah bergabung di tim pemandu sorak atau tim cheerleaders. Nah, jadi menurut pengakuan dari sobatnya si Ronin ini, bahwa Ronin ini adalah seorang bocah laki-laki yang satu-satunya laki-laki bergabung di tim cheerleaders. Jadi si Ronin ini bergabung di tim cheerleaders di sekolah Folsom Middle School, California, dan bahkan ia dituding sebagai seorang gay. Kenapa sih maksudnya? Kan dia laki-laki masuk di tim cheerleaders, ya oke-oke saja selagi dia tidak merugikan beberapa orang-orang di sekitarnya itu. Dan seperti diberitakan oleh New York News, bahwa orang tua dari si Ronin ini mengatakan atau mengeluhkan kepada pihak sekolah bahwa anaknya ini mendapatkan perlakuan tidak enak dari teman-temannya atau seperti bilang tadi, perundungan dan bully. Sampai pada akhirnya Ronin ini harus menjalani sekolah dari rumah atau homeschooling, namun dibawa dari Folsom Cordova Unified School. Jika aku ada salah dalam pengucapan, kalian boleh komen di bawah ya guys. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa oh, homeschooling dia berarti sudah aman. Namun tidak berhenti sampai di situ. Justru di homeschooling itu Ronin semakin kayak yang menjadi-jadi, mentalnya sangat terganggu dan bahkan dia sangat depresi dikarenakan bullying terus datang, namun dalam bentuk cyber atau dalam bentuk media sosial, dan terus menghina dan membuli si Ronin ini. Nah, karena si Ronin ini tidak tahan dengan bullying atau perundungan oleh teman-temannya, dia nekat langsung bunuh diri. Jadi menurut temannya yaitu Hunter Reed, bahwa si Ronin ini adalah seorang anak periang, anak rajin, anak yang sangat bersemangat dan mencintai apa yang dia sukai. Namun hingga saat ini polisi terkait yang menangani kasusnya si Ronin ini belum memberikan pernyataan yang jelas bahwa apa sebenarnya penyebab dari kematian si Ronin Shimizu ini, atau dia bunuh diri karena apa, seperti itu guys. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Kasus bully yang keempat ini yaitu datang dari Amanda Todd. Jadi Amanda Todd ini adalah seorang remaja yang cantik yang tinggal di Kanada, dan dia memilih mengakhiri hidupnya pada tanggal 10 Oktober tahun 2012. Jadi si Amanda ini melakukan tindakan bunuh diri itu saat usianya baru menginjakkan 15 tahun dikarenakan dia tidak tahan menjadi bahan olok-olokan atau bahan pemerasan, bahan bullying yang terjadi di media sosial. Jadi semua itu bermula ketika si Amanda sedang melakukan chatting webcam bersama teman-temannya saat dia masih duduk di bangku kelas 7. Nah, jadi kelas 7 itu sekitar kelas 1 SMP. Jadi ketika mereka sedang melakukan webcam itu, mereka langsung memuji bahwa oh Amanda, kamu ini sangat cantik, kamu sangat seksi, kamu sangat manis. Dan seketika Amanda langsung malu-malu seperti orang yang ya karena dipuji. Namun akhirnya si teman-temannya ini langsung mengatakan pada Amanda bahwa oh coba kamu berfoto dalam berpose vulgar. Dan akhirnya si Amanda ini melakukan pose vulgarnya karena dia pikir hanya main-main saja. Namun dengan bodohnya dia melakukan pose vulgar itu di depan kamera atau di depan webcamnya itu. Dan ya of course kayak yang nggak terjadi apa-apa pada saat itu juga. Sampai setahun kemudian barulah hidup si Amanda ini berubah drastis dikarenakan foto-foto yang pernah dia berfoto pada tahun yang lalu. Dia akan melakukan foto-foto vulgar itu tersebar di internet, dan bahkan Amanda sangat stres dengan apa yang dia temukan pada saat itu. Dan dengan foto-foto yang tersebar itu justru ada seseorang yang ingin memeras Amanda dan bahkan tahu sekali informasi detailnya Amanda Todd ini. Ada seseorang yang mengambil foto payudara dari si Amanda Todd ini sebagai foto profil untuk ditaruh di beberapa jejaring media sosial. Dan sebelum si Amanda meninggal, dia sempat mengupload sebuah video di YouTube yang berjudul My Story, Struggling, Bullying, Suicide, Self-Harm. Tanggal 7 September tahun 2012, Amanda memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Nah, gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next.
Oke, dan ini yang terakhir. Jadi yang terakhir ini datang dari Kate Paulos. Jadi Kate Paulos ini adalah seorang anak yang berasal dari Oklahoma. Dan dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri karena dia tidak sanggup menerima celaan-celaan dari teman-temannya yang ada di sekolahnya. Nah, ketika tempat sekolah Kate belajar ini melakukan perayaan Superhero Day, jadi bocah 13 tahun ini menggunakan topeng Two-Face yang merupakan tokoh jahat yang berada di komik Batman. Dan ketika si Kate berjalan menyusuri lorong yang ada di sekolahnya itu, siapa sangka bahwa si Kate langsung mengeluarkan pistol dari tasnya sendiri dan dia langsung menembak mati dirinya, dan seketika dia langsung mati di tempat. Dan kayak yang orang-orang langsung berpikir, ada apa sebenarnya dengan Kate? Dan setelah polisi melakukan investigasi dan menyelidiki motif apa sebenarnya sampai Kate bunuh diri, setelah berhari-hari melakukan itu, polisi pun langsung menetapkan bahwa sebenarnya sampai Kate bunuh diri tidak lain dan tidak bukan yaitu kasus bullying dan perundungan. Nah, gimana guys menurut kalian? Itulah beberapa kasus bully yang berujung kepada kematian. Dan menurut teman-teman, kasus mana yang membuat kalian sedih? Boleh komen di bawah. Dan jika ada teman-teman yang mungkin dulunya pernah dibully, boleh juga komen di bawah. Dan jika ada teman-teman yang mungkin sering membuli, sering mengejek, sering mentertawakan teman dikarenakan dia tidak terlalu ya mungkin sempurna atau tidak terlalu seperti yang kalian inginkan, boleh kalian cepat bertobat dikarenakan bully ini adalah hal yang kecil namun dampaknya sangat besar terhadap mental seseorang. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika saya salah kata dari saya. Dan untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini. Dan see you the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.